Oke, sobat semuanya, kita akan mereview dulu tentang ini PSI kurung ini, sobat semuanya. Nah, coba kalian amati di sini. Ini kalau menurut pemiliknya kemarin ini adalah kayu kemuning. Nah, ini. Dan di bagian sanalah PSI kurungnya. Coba kita akan melihatnya, biar saya ini hidupkan dulu untuk di cahayanya. Nah, coba kalian amati itu. Nah, kemarin tuh pemiliknya bilang untuk di PSI kurungnya itu tertinggal sekitar 2 cm-an. Nah, itu adalah PSI kurungnya. Jadi dia tertinggal di bagian dalam dadernya. Nah, tadi saya mengatakan kepada kalian semuanya, sobat semuanya, bahwasanya ada unyeng-unyengnya di bagian ini. Nah, di bagian sini ini ada bulat seperti ini. Dan juga ternyata sobat semuanya, di sini pun juga ada mata kayunya. Nah, di sini. Nah, coba akan saya matikan dulu untuk di cahayanya. Nah, ini. Nah, coba kita nanti akan mendefinisikan tentang unyeng-unyeng ini bertuah seperti apa. Tapi sebelum itu saya akan sedikit membacakan dulu tentang daya tuah dari PSI kurung. Nah, ini sobat semuanya, bahwasanya kegunaan atau daya PSI kurung di antaranya adalah sebagai berikut. Satu adalah untuk kekebalan atau kedikdayaan pada pemilik atau pembawa. Jadi PSI kurung ini bisa dibuat sebagai sarana kekebalan atau juga kedikdayaan, sobat semuanya. Lalu yang kedua, jika digunakan untuk menagih utang akan membawa hasil. Nah, lalu yang ketiga adalah menambah kewibawaan pemilik atau pembawa. Dan keempat, jika berhadapan dengan musuh dapat menjatuhkan lawan. Nah, ini menjatuhkan ini bisa berupa fisik dan juga non fisik mungkin ya, ataupun juga bisa menjatuhkan dalam artian menjatuhkan harga diri mungkin seperti itu ya. Lalu kelima, jika dibawa oleh orang yang terlibat berperkara hukum bisa selamat atau lolos. Lalu yang keenam, jika dipakai berdagang dapat membantu atau semacam pelarisan. Dan ketujuh, tuah yang ketujuh adalah untuk kepuasan bercumbu dengan istri dalam rumah tangganya. Ini semacam kayak obat kuat gitu, seperti itu untuk salah satu tuahnya. Nah, ini sobat semuanya. Lalu kita melanjutkan lagi sobat semuanya untuk melihat daya tuah dari atau mistik jejeran atau unyeng-unyeng yang ada di handle. Nah, coba kita melihatnya dan kita akan membukanya di buku ini sobat semuanya, buku keris Jawa antara mistik dan nalar. Nah, di sini kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, ini ada unyeng-unyengnya di sini. Nah, kalau yang di PSI kurung ini letaknya di sini. Nah, di sini. Nah, ini namanya adalah unyeng-unyeng apa ini? Sumping. Nah, unyeng-unyeng sumping ini untuk keterangannya adalah di sini. Unyeng-unyeng yang muncul di bagian pilingan atau samping kepala, kiri, kanan atau kedua-duanya. Ini disebut sumping. Gambar 6.19. Nah, berarti ini sobat semuanya. Sebagian masyarakat perkerisan konon percaya jejeran atau handle ini dapat memberi tuah tumbuhnya rasa setia kawan, adil, dan juga toleran. Nah, lalu yang kedua sobat semuanya, ada unyeng-unyeng di bagian sini. Nah, ada bulatan bagian sini, berarti ini namanya adalah unyeng-unyengan gembol. Nah, keterangannya adalah di sini sobat semuanya. Bentar, nomor 9 kemarin mana ya? Bentar sobat. Ini bila di bagian samping bungkul kiri, kanan, atau kedua-duanya terdapat unyeng-unyeng, maka hal itu disebut gembol. Gambar, nah ini gambarnya ini tadi. Sering dipercaya bahwa unyeng-unyeng ini dapat mendatangkan sifat pandai menyimpan rahasia dan juga berhemat. Nah, itu sobat semuanya, ternyata di bagian PSI kurung ini
selain dia ada pesikurunya di bagian dedernya atau juga jejerannya, ini juga terdapat unyeng-unyeng. Dan di dalam dunia tosan aji, unyeng-unyeng seperti ini juga mengandung tuah. Nah, jadi tuah tersendiri yang seperti disebutkan di buku keris Jawa antara mistik dan nalar. Nah, ini tadi sobat semuanya. Nah, jika kalian ada yang berminat dengan pesi kurung ini, silakan nanti menghubungi di nomor WA saya. Kita lanjutkan lagi sobat semuanya untuk di pembahasan selanjutnya, yaitu di kerisnya. Nah, sebelum saya membuka pusakanya, coba kalian amati. Tadi yang saya katakan ini adalah untuk warangkanya modelnya Gayaman Jogja. Nah, seperti ini, dan ini adalah kayunya kemungkinan kayu Timoho. Nah, peletnya seperti ini sobat semuanya. Nah, ini yang saya katakan tadi untuk di pendoknya. Dia ini pendok lawasan sobat semuanya, dan juga bermotif. Untuk motifnya sendiri saya kurang tahu ini kira-kira masuk motif apa ya. Nah, di bagian sini pun juga ada ini motifnya sobat. Nah, ini. Dan ini juga lumayan masih tebal ini sobat. Luar biasa sekali. Coba tadi untuk di mendaknya, nah putih seperti ini. Nah, ini apakah perak atau bukan ya? Kalau ini perak, ini termasuk lumayan. Karena apa? Karena ini berat ini sobat semuanya. Nah, ini kira-kira berapa gram ini ya? Kalau perak ya berarti rezekinya pemaharnya nanti ini. Coba kita akan melihat pusakanya. Oh ya, untuk dari pusakanya sendiri tadi saya menanyakan kepada pemiliknya, kira-kira itu masuk di era apa atau tangguh apa, Mas? Kata beliaunya, perkiraan ini keris Mataram nom-noman eranya adalah era HB7 atau 8. Nah, seperti itu sobat semuanya. Jadi kalau saya boleh bilang, era nom-noman itu adalah era dia tidak sepuh-sepuh banget, tapi juga bukan merupakan keris kamardikan. Jadi dia ada di tengah-tengah gitu, seperti itu. Kalau menurut pemahaman saya seperti itu. Jadi dia tidak digolongkan keris-keris sepuh seperti keris Majapahit itu, seperti itu. Dan juga tidak digolongkan keris baru atau keris kamardikan. Jadi dia itu ada di tengah-tengah. Jadi keris-keris dengan tangguh HB dan juga PB itu adalah keris-keris yang sangat langka dan juga banyak sekali diburu oleh para kolektor. Nah, ini menurut pemiliknya tadi sobat semuanya, ini masuk di era HB7 atau 8 gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk di keris HB itu dia mengadopsi dari seperti keris-keris Majapahit, jadi agak-agak bisa dikatakan enggak kecil-kecil amat dan juga enggak besar-besar banget. Kalau untuk di PB, keris-keris PB itu kan dia mengadopsi dari bilah-bilah keris Singosari, jadi kerisnya itu gagah-gagah besar-besar gitu, seperti itu. Nah, ini kebalikannya. Kalau untuk HB adalah untuk mengadopsi kerisnya keris gaya Majapahit itu, seperti itu. Ini bagus banget loh ini. Beneran ini bagus banget ini. Nah, ini sobat semuanya, coba kalian amati. Nah, ini adalah yang saya katakan tadi, bahwasanya di bagian tengahnya ini kalau kita raba seperti ini ada odo-odonya sangat jelas sekali sobat semuanya. Nah, ini. Nah, coba kalian amati. Dan untuk di material besinya ini sangat bagus banget nih. Sangat-sangat luar biasa sekali ini. Keren. Nah, itulah kenapa sobat semuanya saya meyakini bahwasanya untuk di keris ini kayaknya tidak masuk di dapur brojol kalau menurut saya, tapi masuknya di dapur pulang geni kalau menurut saya, pulang geni lurus. Nah, ini coba kita akan melihat ricikan dari pulang geni lurus sobat semuanya menurut di buku dapur. Nah, ini adalah keris pulang geni A. Nah, pulang geni A ini adalah dia pulang geni lurus. Ricikannya adalah gandiknya lugas. Gandiknya lugas, lalu ada pejetan. Nah, ada pejetannya. Lalu juga ada tikel alis. Nah, ada tikel alisnya. Lalu juga ada ripan dan sungsun. Nah, ini ripan dan sungsun.
Lalu untuk pawakannya ngalimpo. Nah, ini sobat semuanya, sejauh pengetahuan saya belum pernah menemui keris pulang geni lurus dengan ricikan ini loh, yang ripan dan sungsun. Ini kayaknya kok sulit banget untuk menemuinya. Makanya kenapa sobat semuanya, bahwasanya dua orang senior Tosan Aji, saya bertanya kepada beliau bahwasanya bagaimana kita membedakan antara keris ini pulang geni lurus itu. Bahwasanya beliau bilang bahwasanya untuk di pulang geni lurus adalah untuk ricikannya dia di tengah-tengahnya bilah ada odo-odonya. Jadi untuk ricikannya hampir sama dengan brojol, hanya saja pembedanya ada di tengah bilahnya itu dia memakai odo-odo. Itu seperti itu sobat semuanya. Jika kalian ada yang berpendapat lain, silakan kalian tulis di kolom komentar. Karena apa? Karena di sini intinya kita belajar bersama-sama. Jadi biar saya pun juga ada masukan, ada pengetahuan baru bahwasanya, oh mas, kalau untuk di pulang geni lurus adalah seperti ini, bukan seperti yang Anda sebutkan. Silakan. Karena yang saya sebutkan ini tadi saya mendapatkannya keterangan dari dua orang senior Tosan Aji juga sobat semuanya. Oke, habis ini kita akan sedikit mendefinisikan tentang pulang geni. Nah, pulang geni, lalu kita juga akan mendefinisikan tentang tuah pamor bonang serenteng, dan juga nanti tuah dari pamor di Gonjo ini ada pamor sumber dan juga pamor pasu alam. Oke sobat semuanya, langsung saja kita akan sedikit mendefinisikan tentang arti pulang geni. Jadi ini untuk sumbernya adalah saya dapatkan dari berbagai sumber. Nah, di sini untuk menjadi sebuah bahan untuk kita belajar bersama. Jadi pulang geni ini bisa diartikan ratus atau dupa atau juga kemenyan, dalam artian keharuman yang bersifat religius, yang menyimpulkan bahwa dalam kehidupan ini sobat semuanya, manusia itu harus berusaha memiliki nama harum dengan selalu berperilaku baik, menolong sesama, dan mengisi hidupnya dengan hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Bisa disimpulkan bahwa tuah keris pulang geni ini yaitu agar pemilik keris ini senantiasa memiliki nama baik di tengah masyarakat, dihormati dan disegani oleh semua orang, serta terhindar dari segala bentuk fitnah dan kejahatan yang bisa menghancurkan reputasi dan nama baiknya. Pulang geni ini sobat semuanya merupakan tuntunan hidup agar pemiliknya senantiasa berbuat kebaikan pada sesama, sehingga memiliki nama baik yang akan selalu dikenang. Pada zaman dahulu, keris pulang geni ini banyak dimiliki oleh para pahlawan atau pejuang sebagai simbol perjuangan dan ketulusan dalam membela bangsa dan juga negara. Nah, itu adalah definisi dari pulang geni itu sendiri sobat semuanya. Lalu kita akan menginjak lagi di bonang serenteng. Nah, bonang serenteng ini oleh sebagian pecinta Tosan Aji ini dipercaya memiliki tuah yang dapat membuat pemiliknya memiliki kewibawaan tinggi dan mudah mencari jalan rezekinya. Bisa dikatakan mempunyai bakat sugih. Itulah sebabnya pamor ini banyak diburu dan dimiliki oleh para pengusaha. Nah, ini sobat semuanya, pamor bonang serenteng ini memang sepengetahuan saya adalah pamor yang banyak diidolakan, banyak sekali peminatnya. Nah, seperti itu. Lalu kita akan melihat di bagian gonjonya sobat semuanya. Nah, di bagian gonjonya ini beliau bilang, pemiliknya yang bilang ada pamor sumbernya. Coba kita akan melihat di buku pamor. Pamor sumber ini di sini sobat semuanya. Pamor sumber adalah seperti pamor wenih. Nah, kalau pamor wenih itu dia untuk bulatannya cuma satu sobat semuanya. Tapi kalau di sini kalian melihatnya, ini untuk bulatannya ini ada beberapa. Nah, ini dan juga ini. Nah, seperti di gambar
di buku pamor ini sobat semuanya. Seperti pamor W ini, hanya bulatannya paling sedikit ada 3. Nah, seperti gambar di atas, tuahnya sama dengan pamor udan mas. Nah, ini menurut dari buku pamor sobat semuanya. Tapi saya juga mempunyai ini referensi lain bahwasanya pamor sumber atau bisa disebut juga sumber mas, pamor sumber mas, bisa dikatakan sumber adalah awal atau pusat, atau juga bisa dikatakan asal muasal. Bisa juga dimaknai pusat atau asal muasal sebuah harapan. Jadi pamor ini diyakini banyak kalangan sebagai sebuah harapan yang berhubungan dengan rezeki. Nah, seperti sobat semuanya, bahwasanya pamor sumber ini juga berhubungan dengan hal-hal kerezekian. Lalu di bagian sirah cecaknya ini sobat semuanya. Nah, di sini kalau saya melihatnya ini merupakan pamor pasu alam. Ini adalah salah satu dari pamor yang langka sobat semuanya. Dan pamor pasu alam ini untuk tuahnya atau juga bentuknya ini melingkar dan terdapat di sirah cecak. Tuahnya ini diyakini jika mencari keuntungan maka lekas dapat. Nah, itu adalah tuah dari pamor pasu alam yang berada di sirah cecak seperti ini sobat semuanya. Ini luar biasa sekali ini sobat semuanya. Ini adalah keris yang bagus dan juga termasuk utuh dengan pamor primadona, yaitu pamor bonang serenteng. Nah, coba kalian amati ini untuk di bagian bilahnya seperti ini. Nah, karena kemarin tuh ada yang menginginkan sobat semuanya bahwasanya, Mas kalau nanti habis direview tolong dong kalau untuk di bagian akhir diperlihatkan untuk bilahnya biar kami juga bisa menikmatinya. Nah, oke lah, ini saya videokan ini dengan lebih jelas ini. Nah, kalian amati, ini adalah bilah besinya sobat semuanya, dan ini menurut pemiliknya masuk di estimasi Mataram nom-noman eranya HB7 atau HB8. Nah, ini kalau ada yang berpandangan lain, Mas itu masuknya di ini Tangguh Mataram, silahkan monggo. Karena untuk pemiliknya tadi bilangnya pun juga seperti itu, Mataram nom-noman HB7 atau HB8. Nah, seperti ini sobat. Kalau menurut saya pribadi, ini kerisnya sangat-sangat luar biasa bagus, pamornya pun juga bagus. Nah, ini adalah keris yang sangat rekomendasi dipakai sebagai sebuah ageman pribadi. Wah, keren banget ini. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama tentang 2 buah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.